bagaimana sih Islam memandang tentang gotong royong ini ya? Tentunya kan mungkin punya pandangan sendiri gitu Ustadz. Iya. Begini, Pak. Jadi kalau kita lihat ya, jadi kalau kemudian kita melihat gotong royong itu pada peristiwa-peristiwa persiapan-persiapan acara gitu ya. Jadi ada acara pentas, kemudian gotong royong, bangun bareng-bareng. Ya nanti ada yang menyiapkan makan, ada yang urun tenaga dan sebagainya. Intinya adalah kemudian semua orang bekerja sama untuk melakukan sesuatu. Nah sehingga kemudian seakan-akan bahwa gotong royong itu hanya pada masalah insidental, mau 17-an, mau Sumpah Pemuda, mau ada pengajian, mau Ramadan, itu baru gotong royong. Sementara sesungguhnya kan konsep gotong royong itu adalah konsep sendi yang sangat mendasar. Bahkan perekonomian kita sesungguhnya dibangun dengan konsep tentang gotong royong itu gitu. Jadi tidak insidental gitu ya, tidak insidental, tetapi semuanya adalah gotong royong itu menjadi satu hal yang sangat penting ya. Bahkan saking sangat pentingnya itu kemudian Soekarno pernah meluncurkan nama bahwa itu ada Ekasila gitu. Walaupun tentu saja tidak sesuai dengan konstitusi yang telah kita sepakati gitu. Tetapi itu untuk menunjukkan bahwa gotong royong itu adalah hal yang penting. Nah, apakah di dalam Islam itu apakah juga penting gitu? Nah, itu kan pertanyaan yang saya kira kita perlu ajukan bersama. Kalau gotong royong tidak dalam pengertian insidental itu, Islam sudah sangat menekankan dalam konsep yang disebut dengan ta'awun. Al-Quran mengajarkan wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Ya. Tolong menolonglah, gotong royonglah, bekerja samalah dalam kebajikan, dalam hal-hal yang saling memberi manfaat gitu ya, dalam kebajikan, wa taqwa dalam urusan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah gitu. Dan diingatkan pula wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan. Nah ini kita diingatkan dengan ini. Jadi kalau kita gotong royong itu ya untuk saling memberi manfaat, saling memajukan, membangun masyarakat menjadi lebih maju, lebih baik, lebih bermartabat, gitu. Lebih berdaya gitu. Dalam perekonomian gotong royong itu orang harusnya lebih berdaya. Dan dalam ketakwaan, dalam urusan-urusan agar kita itu semakin bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, dalam urusan-urusan di mana kemudian kita terus bisa beramal soleh sebagaimana yang dituntut dengan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah, termasuk dalam hal-hal bersifat berbuat kezaliman. Artinya tidak sekedar kita kerja fisik, bahkan gini Ustadz, dalam hal ada orientasinya yaitu memberi kemanfaatan dan menambah ketaatan kepada Allah. Bahkan ketika kita akan melakukan sesuatu, misalkan menyelesaikan sesuatu, ya, misalkan kita sedang bangun katakanlah masjid lah gitu ya. Nah, terus yuk ben cepet rampung, kita yuk gotong royong. Nah, mungkin gotong royong itu kan bentuknya bermacam-macam ya Ustadz. Tetapi kadang orang memandang gotong royong itu ya hanya sekedar ketika seperti mungkin nyapu jalan atau mungkin ngerisir-risir itu. Bagaimana agar memahamkan itu terhadap masyarakat bahwa tadi gotong royong yang sebenarnya itu seperti yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa itu tidak sekedar tugas para pemimpin, spontanitas itu ya. Para pemimpin ya. Kalau kita baca tulisan-tulisan Bung Karno, Bung Hatta, kalau kita bicara tentang kebangsaan ya, itu kan sebenarnya bicara tentang hal-hal yang mendasar. Itu bukan sekedar mau persiapan 17 Agustus itu gitu kan. Demikian juga tugas juga para pendidik kita di sekolah-sekolah, juga para ulama-ulama, ustadzah, mubalik dan seluruh para ulama itu perlu mengajarkan tentang konsep gotong royong yang mendasar ini gitu. Dan juga mengingatkan wala ta'awanu alal birri
wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan lati, janganlah tolong-menolong dalam korupsi. Sekarang kan muncul loh korupsi berjamaah, gotong royong dalam berkorupsi bersama-sama gitu kan. Itu dilarang, itu hal yang tidak bagus. Dan dalam permusuhan gitu. Sekarang itu dirancang permusuhan melalui medsos, dibiayai lewat influencer, ada apa namanya? Yang buzzer yang ya. dibiayai, itu kan pembiayaan gotong royong untuk permusuhan, itu harus dihindari. Orang yang membayar itu harus dituntut sebagai bagian dari kejahatan, seharusnya begitu. Ya, sehingga gotong royong itu kadang juga bisa tidak hanya berdampak pada kebaikan, tapi kadang kalau disalah jalankan itu akan berdampak juga pada keburukan ya Ustaz ya. Iya, makanya harus diperjelas dulu orientasinya. Jangan hanya jadi gotong royong itu bukan hanya model kerja, modus kerja bareng-bareng, tetapi dia punya tujuan untuk kebaikan bersama. Bukan untuk saling merugikan, bukan untuk membuat kerusakan, bukan untuk bermusuh-musuhan gitu. Itu harus diingatkan. Gotong royong adalah dalam rangka untuk kebajikan dan takwa.